kajian fikih atau kajian kitab kuning. Makanya dengan step-step tadi itu, biar orang dikatakan bisa berhasil menuntut ilmu atau berhasil belajar kitab kuning itu dengan cara tadi itu. Yang jelas yang terakhir harus bersungguh-sungguh. Oke. Terus yang kedua, bagaimana progresivitas bahsul masail dalam mencari problem solving. Nah ini jelas kalau bahsul masail itu sendiri di Lirboy itu biasanya diskusi ya, musyawarah. Nah, biasanya ada satu tema contoh bagaimana hukum mendirikan mall di atas masjid atau di bawah masjid. Nah itu biasanya kita diskusi. Nah biasanya sebagai acuannya adalah kitab kuning tadi itu. Nah, terus bagaimana orang kok bisa pandai berbahsul masail? Dia harus punya ilmu-ilmu tadi. Yang mana diantaranya adalah harus memahami, yang pertama, memahami ayat Al-Quran. Makanya dalil utama sumber hukum Islam itu ada dua. Yang pertama adalah Al-Quran sama hadis. Setelah itu ada ijma', ada qiyas. Makanya ketika orang pandai ilmu agama, dia pasti bisa menjawab segala problematika yang ada. Karena bahsul masail adalah ajang menjawab problematika yang ada. Makanya di NU itu kan ada LBM, ada Lajnah Bahsul Masail. Itu biasanya kiai-kiai itu adalah membahas hukum terkini. Kayak contoh mungkin pembuatan tanah wakaf digunakan menjadi swalayan. Nah itu kan namanya problematika yang ada. Itu dijawabnya dengan adanya kitab kuning tadi itu. Sebelum kitab kuning kita harus memahami ayat Al-Quran. Itu ayat Al-Qurannya berupa asbabun nuzul. Nanti ada muhkam mutasyabih, sampai belajar nanti kan udah ulumul Quran. Terus ada nasikh mansukh, itu untuk menjawab. Maka biasanya contoh dalam bahsul masail. Bahsul masail itu sama seperti ini ya. Artinya ada musyawirin, musyawirin itu sampean berarti. Terus ada moderator, ada musahih. Musahih itu berarti yang membenarkan atau menetapkan hasil keputusan, itu musahih. Contoh, saya moderator di sini membawa persoalan tentang wakaf, berarti musyawirin yang menjawab, kita diskusikan di situ. Itu bahsul masail. Maka yang pertama itu harus memahami ayat Al-Quran. Jadi dari asbabun nuzul, nasikh mansukh, terus ada ayat muhkam mutasyabih, itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah harus memahami hadis, asbabul wurudnya. Maka biasanya jawabannya ketika Lajnah Bahsul Masail itu yang pertama adalah ayat Al-Quran. Setelah itu hadis, setelah itu baru ibarat. Tahu ya ibaratnya? Referensi. Itu ibarat itu referensi. Biasanya kitab Safinatul Najah mengatakan itu referensi ibarat. Itu adalah kedua, harus memahami Al-Quran, memahami hadis beserta dengan riwayah-riwayahnya, ada asbabul wurudnya. Terus yang ketiga selanjutnya adalah harus memahami gramatika Arab atau seluk-beluk bahasa Arab. Berarti baik nahwu, shorof, ada balaghah, ada mantik, ada bayan. Itu harus paham. Karena kita ketika tidak pandai nahwu shorof, tidak akan paham dengan apa yang dikehendaki Al-Quran, tidak paham apa yang dikehendaki hadis, tidak paham apa yang dikehendaki kitab kuning. Maka harus kita paham nahwu shorofnya dulu. Nanti ada balaghah, ada mantik, ada bayan. Nah, itu harus paham. Terus yang keempat itu adalah harus memahami fikih dan usul fikihnya. Nah, memahami fikihnya dengan kitab fikih. Kitab fikih itu dimulai dari apa? Dari yang paling kecil. Ada Safinah, ada Sulam Taufik, ada Fathul Qorib, ada Fathul Mu'in, ada Fathul Wadhab. Nah, itu semuanya. Nah, itu kita harus paham. Makanya fikih itu tidak lepas isinya. Itu pasti yang pertama bab thaharah. Yang kedua ada bab sholat. Nanti ada bab muamalah. Ada bab muamalah itu ada bai', ada jual beli. Nanti terakhir ada kemerdekaan budak. Nanti ada bab sewa, ada pinjam, itu bab muamalah. Kalau ubudiyah tadi itu ada sholat, ada zakat, ada haji. Lah fikih itu seputar itu. Makanya biasanya problematika yang ada itu dijawab oleh kitab kuning yang fikih tadi itu. Kayak contoh tadi hukum wakaf. Ketika mendirikan tanah wakaf dijadikan mall, itu hukumnya di mana? Karena seharusnya wakaf harus menjadi masjid. Nah, itu
Dan yang terakhir, yang kelima adalah kita harus paham akan adanya maqasidus syariah. Nah, maqasidus syariah itu artinya adalah tujuan-tujuan adanya syariat. Makanya hasil keputusan apapun para kiai, para ulama itu harus tidak bertentangan dengan maqasidus syariah 5. Harus ada hifdzul din, hifdzul akal, hifdzul nasl, apalagi hifdzul mal. Terus ada menjaga jiwa, harta, benda, keturunan. Nah itu harus tidak terlepas itu. Ketika kok ada hukum yang bertentangan dengan hifdzul nafas, ya nggak boleh. Ketika ada hukum kok nanti bertentangan dengan membahayakan jiwa, ya haram hukumnya. Makanya kenapa kok mungkin bangkai terusan racun itu haram? Karena berseberangan dengan adanya maqasidus syariah. Hifdzun nafas itu wajib. Nah, makanya termasuk rokok mungkin ya. Ada ulama yang mengharamkan rokok. Itu sebenarnya rokok itu apa ya? Ini kan hukum khilafiyah, berbeda pendapat. Nah, seumpama perbedaan pendapat itu, kalau ulama yang mengharamkan berarti dia membahayakan jiwa, makanya diharamkan. Nah, karena tadi itu harus tidak lepas adanya maqasidus syariah 5 tadi itu. Makanya kalau fikih itu pasti ada dibagi 2, yaitu fikih nanti yang bersifat qat'i, ada bersifat dhoni. Nah, biasanya yang berkembang itu bersifat dhoni. Sampai itu enggak mempermasalahkan soal sholat, zakat, haji itu enggak dipermasalahkan. Kalau hukum jelas wajib. Yang namanya zina haram jelas, mencuri haram jelas. Nah, biasanya yang bersifat dhoni itu adalah tadi itu muamalah, bagaimana hukum jual beli pulsa. Katanya di kitab yang namanya jual beli harus ada ain. Lah pulsa itu enggak ada ainnya gimana? Itu dijawab. Bagaimana hukum jual beli COD? Nah itu yang namanya bersifat dhoni. Nah itu fikih bagaimana menanggapi problematika yang ada. Bisa dipahami? Oke. Terus yang selanjutnya manfaat sekarang. Manfaat adanya mengaji kitab kuning dan bahsul masail jelas. Manfaat yang pertama adalah kita menjadi yakin, lebih yakin karena kita tahu akan agama. Makanya Gus Baha sering mengatakan, sampai tahu ya Gus Baha di YouTube ya. Gus Baha itu beliau enjoy karena memang tahu semuanya. Artinya kehendak syariat seperti apa dia tahu. Jadi nggak terlalu sepaneng gitu loh. Makanya kemarin yang ramai Gus Baha itu kan sampean orang terawih ya terawih ya itu enjoy gitu loh. Kita nggak perlu mendebatkan soal terawih 8 atau 22, nggak perlu diperdebatkan. Itu khilafiyah. Sing orang bener itu orang terawih gitu loh. Berarti sing orang bener itu orang terawih. Sing sholat wolu ya benar, sing sholat 20 ya benar. Sing orang bener itu orang terawih. Karena tadi itu, karena kita tahu bahwasanya hukum terawih itu sunnah. Sunnah. Makanya orang yang mengetahui agama itu manfaatnya jelas. Dia hidup menjadi tenang, yakin, enjoy, nggak sepaneng. Kita tahu hukumnya. Yang namanya ini, isu apa aja nama hukum. Tapi ketika memang jelas qat'i haram, dia pasti bertentangan. Kalau haram jelas baik, boleh, ya dia harus tegas. Tapi ketika permasalahan itu masih khilafiyah, itu enjoy saja. Sampai narap terawih yang monggo, orang monggo. Itu ketika berbicara soal tadi itu, kita tahu hukum, akhirnya nggak sepadan. Nah, itu adalah termasuk. Terus manfaat yang selanjutnya adalah dengan adanya bahsul masail kita bisa memahami sumber hukum Islam, Al-Quran, hadis tadi. Makanya biasanya dalil itu jelas urutannya harus Al-Quran. Dalil Al-Qurannya mana? Kalau nggak ada hadis, kalau nggak ada hadis mana kitab kuningnya? Nah, makanya itu urutannya. Ada Quran, hadis, ada kitab kuning. Itu biasanya menjadi referensi. Makanya biasanya orang mengambil para petuah, para ulama saleh. Terus yang selanjutnya adalah kita bisa menjawab persoalan yang ada. Dengan adanya kita mengaji kitab kuning, kita itu bisa menjawab problematika yang ada tadi itu. Mungkin tentang terkait hukum terkini, hukum memakai hijab, hukum memakai masker, masker sama satunya apa? Cadar, itu kan
Itu hal khilafiyah, artinya makanya kalau orang yang tahu sekali juga apa ini berebut artinya. Kalau hal khilafiyah nggak perlu diperdebatkan. Soalnya semuanya, itu ketika orang memang mengetahui hukum asli dari syariat itu sendiri. Oke. Dan yang terakhir, berbicara relevansi atau hubungan antara kitab kuning dan Basul Masail, jelas ada hubungannya. Karena kita berbasul masail, kita bermusyawarah, itu tidak akan menemukan jawaban kalau kita tidak tahu apa yang isi dari kitab kuning. Kalau kita tidak tahu isi dari Al-Quran, kita tidak tahu isi dari hadis. Nah, makanya antara relevansi kitab kuning dan Basul Masail itu adalah jadi satu. Dia harus paham ketika orang kok membuat kasus seperti ini hukumnya seperti apa. Nah, itu kita harus tahu. Nah, yang menjawab itu kalau tidak Al-Quran ya hadis, kalau tidak hadis ya tadi itu kitab kuning. Kitab kuning itu merujuk